Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya dengan pelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar tentang penyakit atau gangguan pada rangka. Jadi kita meneruskan kemarin kan kita belajar tentang sistem gerak dan itu sudah sampai dengan artikulasi atau persendian. Ini kemarin kita bahas ada persendian diartrosis, sinartrosis, dan artrosis. Ini adalah contoh dari persendian artrosis, ada di sini semuanya. Dan gambarnya seperti ini, sendi peluru seperti ini, yang ke segala arah, geser, yang hanya menggeser ternyata gambarnya seperti ini. Sendi pelana seperti ini, yang seperti naik turun seperti kuda itu seperti ini ya. Ini gambaran yang kemarin. Ini juga sama contohnya, ini sendi luncur. Oh, ternyata ada di tulang-tulang jari kita. Tuh, ini sendi engsel. Sendi peluru ada di pergelangan lengan atas dan juga tulang belikat kayak gitu ya. Selanjutnya kita akan ke gangguan atau penyakit pada rangka atau tulang. Yang pertama adalah rakitis. Rakitis ini adalah gangguan tulang yang disebabkan karena kekurangan vitamin D, sehingga pembentukan tulang menjadi tidak keras, tulangnya menjadi tidak keras. Yang kedua adalah kifosis, tulang belakangnya membengkuk. Ini pada tulang belakang semuanya, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kemudian yang ketiga adalah lordosis, tulang belakang yang membengkok di daerah lumbal ke arah depan sehingga kepalanya tertarik ke arah belakang. Jadi seperti ini ya. Kemudian skoliosis adalah tulang belakangnya itu melengkung ke samping kanan ataupun kiri. Kifosis, lordosis ataupun skoliosis ini berkaitan dengan kebiasaan cara duduk kita. Kalau cara duduk kita tidak bagus, tidak sempurna atau tidak baik, ini bisa menjadi penyakit seperti ini. Jadi diusahakan kalau kita duduk berarti harus tegap. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah nekrosis, merupakan kematian jaringan pada tulang. Kemudian yang keenam ada dislokasi. Dislokasi ini disebabkan karena bergesernya sendi dari kedudukan semula yang dikarenakan jaringan ligamennya itu sobek. Kemudian ankilosis, yaitu persendian yang tidak dapat digerakkan. Yang ke-8 artritis, yaitu peradangan pada persendian yang disertai dengan rasa sakit ketika digerakkan. Kemudian rangka berarti sudah selesai karena sudah sampai penyakit. Sekarang kita melanjutkan ke ototnya. Otot ini fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif. Otot ini dibagi menjadi 3 ini, dan dia itu otot ya memiliki 3 kemampuan yang khusus ataupun spesifik. Yang pertama, kemampuan untuk berkontraksi ataupun memendek yang disebut dengan kontrabilitas. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk memanjang yang disebut sebagai ekstensibilitas. Kemudian yang ketiga atau terakhir adalah kemampuan untuk kembali ke bentuk semula setelah kontraksi, itu disebut dengan elastisitas. Ya, setelah memendek nanti dia bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian selanjutnya adalah struktur otot. Otot itu ada 3 macam, yaitu ada otot lurik, ada otot rangka, dan juga otot polos. Otot lurik ini disebut juga sebagai otot rangka karena ototnya melekat pada seluruh rangka kita yang menggerakkan seluruh rangka kita, tubuh kita. Ini adalah tulang dan juga otot lurik atau otot rangka. Sedangkan otot jantung ini hanya terdapat pada jantung saja, tidak terdapat pada yang lain. Kalau otot polos ini ada di bagian dalam kita, kayak di lambung, sistem pencernaan di lambung kayak gitu. Jadi kita tidak merasakan. Selanjutnya ini adalah gambar dari otot. Yang pertama otot polos, gambarnya seperti ini. Yang kedua otot lurik. Yang ketiga adalah otot jantung. Dari ketiga gambar ini
apakah ada perbedaan yang mencolok menurut kalian? Pasti ada. Kita bisa lihat dari ini serabutnya ya. Ada serabut melintangnya yang otot lurik dan juga otot jantung. Tetapi kalau yang di otot polos tidak terlihat. Intinya, inti sel ada enggak? Ada semuanya. Nih. Tapi nanti tergantung letaknya di mana. Intinya ada berapa di masing-masing ototnya. Kemudian cara kerjanya bagaimana itu ya. Itu ini lanjutnya. Nih. Ini perbedaan antara otot polos, otot lurik dan juga otot jantung. Yang pertama letaknya. Kalau otot polos ada di bagian dalam kita, contohnya di lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah dan juga rahim. Nih. Kemudian otot lurik melekat pada rangka, otot jantung hanya ada di dinding jantung. Bentuk serabut kalau otot polos itu tidak beraturan, makanya tadi tidak kelihatan ya. Kalau otot lurik dan jantung itu kelihatan karena beraturan. Jumlah intinya kalau otot polos 1, otot lurik itu ada banyak, otot jantung juga 1. Letak intinya pada otot polos itu ada di tengah, otot lurik di tepi, sedangkan jantung di tengah. Kecepatan responnya, kalau otot polos lambat, otot lurik cepat, otot jantung sedang. Cara kerja, otot polos sadar, otot lurik tak sadar, jantung juga tak sadar. Kemampuan kontraksi, otot polos lama, otot lurik sebentar, otot jantung sedang. Warna, kalau otot polos polos, otot lurik, otot jantung juga lurik. Nah ini kecepatan respon pada otot polos lambat dan juga tidak disadari. Kalau kalian sadar, nanti malah kalian takut sendiri ya. Wah, lambung saya sedang bergerak misalnya seperti itu. Malah kalian takut sendiri. Kalau otot lurik itu cepat dan juga disadari karena kita kayak kita mencubit atau kita mengambil sesuatu kan kita sadar dan juga cepat. Kalau lambat pun kayak Putri Solo pun termasuk cepat ya, bukan lambat. Sedangkan otot jantung sedang dan tak sadar juga, di jantung juga tak sadar. Jadi pas otot jantung kita sedang berkontraksi kita tidak sadar ya. Kemampuan kontraksi otot polos itu lama. Contohnya ini lambung kan mencerna makanan itu lama ya, nggak langsung kalian makan 5 menit kemudian sudah selesai, enggak. Itu butuh waktu yang sangat lama diproses menjadi diambil air yang ada di makanan, diproses menjadi bubur dan sebagainya sampai akhirnya mendapatkan hasil sisa yang akhirnya kalian buang pada pagi harinya atau besok harinya misalnya seperti itu. Itu kan lama, makanya kalau ini kalian makan ya, itu sebaiknya jangan langsung tidur atau tiduran. Jadi kalian harus duduk dulu. Jadi beri waktu kepada usus kita untuk ini mencerna ya. Selanjutnya gangguan pada otot. Yang pertama adalah kejang otot atau kram. Itu terjadi jika otot terus melakukan aktivitas sampai tidak mampu berkontraksi, tidak mampu memendek karena dia itu kehabisan energinya. Kemudian yang kedua adalah tetanus. Otot terus mengalami ketegangan karena dia itu mengalami infeksi dari bakteri. Kemudian yang ketiga adalah atrofi, keadaan otot yang mengecil sehingga menghilangkan kemampuan otot untuk berkontraksi. Supertrofi, volume otot membesar karena dilatih atau latihan setiap hari ya ototnya. Makanya kalau misal kayak atlet ataupun misalnya kalian olahraga yang utama atlet ya, atlet kan biasanya olahraga terus, itu ototnya menjadi besar. Kemudian ada hernia abdominalis, sobeknya otot dinding perut yang lemah sehingga posisi usus ini dapat